anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini ritual Kendi Nusantara yang dilakoni Presiden Joko Widodo lan para pemimpin gubernur sak Indonesia gawe bangun IKN Nusantara. Rara Istiati Wulandari tengah melakukan ritual doa spiritual dalam gelaran MotoGP. Ritual dilakukan untuk memodifikasi cuaca agar hujan tidak turun di area sirkuit Mandalika. Ritual pawang hujan ini dilakukan agar acara sesi balapan MotoGP tidak terkendala hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Sebenarnya banyak yang bertanya tentang adanya pemurtatan massal secara tidak langsung ataupun secara langsung, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, baik yang dilakukan oleh dari kalangan-kalangan umat Islam ataupun dari lainnya. Banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada publik supaya berhati-hati di dalam menjaga kondisi keagamaan, keimanan kita semuanya, anak cucu kita semuanya. Saya mau sedikit bercerita dulu di masa saya masih kecil, di waktu saya masih menempuh pendidikan SD. Saya di awal-awal ketika mau menyelesaikan SD saya minta izin kepada kakek, dan apa jawab beliau? Izin saya ditolak karena saya minta izin untuk kuliah atau ingin sekolah umum dan mengenyam pendidikan formal. Beliau marah. Karena apa? Karena saya maksa. Saya maksa, tapi beliau tetap ngotot, beliau tetap marah, sehingga kami sebagai orang yang dididik untuk patuh kepada orang tua, ya ikut saja. Apa kata kakek saya? Kamu selesaikan, habiskan ilmu dari kakekmu itu. Kebetulan saya ngaji kepada kakek sepupu, dan kakek saya pada waktu itu meminta supaya saya tidak memikirkan yang namanya ilmu umum atau formal. Ini bukan saatnya, ini bukan waktunya, kata beliau. Ilmu umum atau ilmu formal itu bisa dilakukan, bisa didapatkan, bisa dilaksanakan, bisa di apa saja, di otak-atik silahkan, tanpa guru pun sekalipun jadi. Ini ilmu umum, kata beliau. Tapi ilmu agama kamu harus duduk, kamu harus patuh, dan kamu harus belajar kepada ahlinya dan berikut dengan sanad-sanadnya. Masya Allah. Pada waktu itu kami tetap berontak. Namanya kami masih tidak tahu apa hakikatnya yang beliau sampaikan. Pada akhirnya hari ini kita sadar. Andai saya waktu itu mengikuti keinginan saya pribadi, menolak keinginan atau perintah kakek, untuk saya bisa ngaji atau saya bisa sambil lalu sekolah umum, mungkin kami hari ini tidak bisa menjaga keimanan kita. Kita hari ini tidak mampu membendung adanya liberalisme atau iming-iming atau hal-hal yang sifatnya samar tapi merusak kepada akidah kita. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada beliau Kiai Haji Syarbini Shalihuddin bin Abdul Jalil, cucu ke-14 dari Sunan Kudus,
Pada waktu itu kami hanya berkumpul beberapa saat dan beliau segera meninggal ketika kami belum beranjak kemana-mana. Masya Allah. Baiklah saudara kaum muslimin, itu hanya sekelumit dan cuplikan saja, bahwa hari ini kita harus betul-betul ekstra waspada, ekstra hati-hati, dan hari ini kita harus betul-betul perhatian betul kepada anak-anak kita. Saya sampaikan sebagai sekaligus jawaban secara umum kepada mereka yang bertanya tentang penistaan agama, tentang adanya liberalisme, tentang adanya soal azan, kemudian tentang adanya soal pawang hujan, tentang adanya soal wali-wali palsu dan lain sebagainya. Baik, saya akan merunut satu persatu dari awal, bahwa bagaimana agama di Indonesia, agama kita mulai carut marut dan dikacaukan. Banyak yang berpendapat bahwa kita enak di Indonesia, masih kita bisa berpikir bebas, kita masih bisa berdakwah bebas, kita masih bisa bercerita kemana-mana tentang agama bebas, tidak ada yang membatasi. Ini salah satu upaya mereka untuk menutupi borok bagaimana Islamophobia mulai diberikan panggung di sekitar kita. Maka kita ingat bagaimana liberalisme hari ini semakin sukses dan pede saja dan tetap berdaya. Kita lihat di depan mata kita. Hukum mulai mandul dan semuanya dibuat kacau balau. Itu berawal kurang lebihnya sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi khusus di Indonesia, liberalisme yang menjadi momok dan menjadi bibit kehancuran atau kekacauan semua ini, yang berkolaborasi dengan orang-orang anak yang masih berideologi PKI atau komunis. Mereka terus bekerja sama bersama-sama, bahu-membahu di dalam menghancurkan, di dalam mengacau akidah umat Islam, di dalam, kalau bahasa tafsirnya, fit ta'wiq anil iman, bagaimana menjauhkan umat Islam dari keimanannya. Banyak cara, saya akan urai sedikit demi sedikit. Mereka mulai unjuk gigi, mereka mulai terang-terangan dan mulai berani tampil ke depan. Perkembangan pesat tersebut itu kita rasakan sejak, dan kita buktikan ini dengan fakta, sejak euforia reformasi tahun 1998. Itu mereka berkolaborasi dengan anak-anak ex-PKI. Di situ mereka malah dengan terang benderang dan secara terang-terangan mereka mendeklarasikan secara resmi jaringan Islam liberal. Itu di-launching pada tahun 98 atau 1998 tersebut. Selain itu, aliran-aliran aneh-aneh, aliran-aliran palsu itu mulai mewabah dan mulai terang-terangan dan menampakkan jati dirinya ketika Bapak Soeharto sudah runtuh kekuasaannya. Aliran-aliran palsu, termasuk ada wali-wali palsu yang kita lihat sampai hari ini, kemudian nabi-nabi palsu, kemudian ada malaikat-malaikat palsu, ada Lia Eden, ada yang mengaku Jibril, ada yang mengaku intinya semuanya itu adalah cara mereka untuk mengacaukan agama. Aliran-aliran sesat mulai diakomodir, Ahmadiyah dibiarkan, semuanya. Ini terjadi sejak mulai runtuhnya rezim Soeharto secara terang-terangannya. Mereka berani dan eksis sampai sekarang. Ini salah satu faktornya kenapa kekacauan agama kita terjadi, kita lihat, kita rasakan hari ini. Yang kedua, mereka kelompok-kelompok yang ingin mengacau ini, orang-orang liberal, yang mana jaringan Islam liberal pada waktu itu dikomandani oleh seorang Gus, yaitu Ulil Absar Abdallah. Mereka mendominasi media papan atas dengan kebebasannya, dengan dalih kebebasan berpendapat, dengan dalih kemanusiaan dan lain sebagainya. Dengan pelan-pelan mereka mulai menggeser nilai-nilai keagamaan secara pelan dan halus. Ini cara-cara mereka. Ini kedua. Kemudian yang ketiga, faktornya adalah pendanaan barat yang tidak bisa kita pungkiri. Mereka mulai dari menggelontorkan dana untuk penggulingan rezim Soeharto. Misalnya seperti contoh USAID
Dia menggelontorkan 26 juta dolar yang diterima oleh kelompok-kelompok mereka yang ingin mengacau. Salah satunya digunakan untuk menggulingkan Presiden Soeharto pada saat itu. Karena diketahui Soeharto akhir-akhir mulai membangkang atau mulai tidak sepakat, mulai tidak seia dengan Amerika atau USA, atau ya Amerika maksud saya. Ini bermulanya mereka, dan mereka punya dana besar sampai detik ini, sampai saat ini. Sebagaimana kita ingat, kita kutip, Islam liberal itu menjadi Islam multikulturalisme ketika sudah tidak laku, kemudian menjadi Islam Nusantara dan lain sebagainya. Dan Ustadz Idrus Ramli pernah menyampaikan beliau bahwa Islam Nusantara itu adalah proyek katanya. Jadi untuk bagaimana kucuran dana dari dulu sampai saat ini, sampai detik ini terus mengalir. Kenapa dirubah-rubah namanya? Salah satunya ketika mereka tidak berhasil dan mulai tercium oleh umat Islam bahwa ini aliran yang tidak benar. Karena kalau ditetapkan Islam, jaringan Islam liberal yang dikomandani atau dideklarasikan atau diketuai oleh Gus Ulil Absar Abdallah, maka dana ini tidak akan pernah cair. Kenapa? Karena dianggap gagal di dalam menjalankan misinya. Maka dibuatlah organisasi baru untuk mengkelabuhi masyarakat dan rakyat. Sampai akhirnya lahirlah Islam Nusantara dan seterusnya dan seterusnya. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, ini salah satu faktor yang menjadi PR kita yang harus kita waspadai. Maka apa yang menjadi tugas-tugas mereka, ya sangat wajar. Bagaimana penistaan agama terus digelontorkan, bagaimana anak-anak kita terus dijauhkan dari ajaran-ajaran agama, bagaimana saya juga melihat adanya upaya untuk memberangus adanya MUI, karena MUI dijadikan tempat bersama-sama bersuara menentang aliran-aliran keras. MUI yang mengeluarkan fatwa-fatwa sesat terhadap Syiah misalkan, terhadap Ahmadiyah dan aliran-aliran sesat lainnya. Mereka gerah dan mereka dari dulu sudah berwacana, ya, pada masa kepresidenan Gus Dur pada waktu itu MUI sudah, bagaimana Departemen Agama waktu itu segera dibubarkan. Itu wacana-wacana yang bergulir dari dulu. Ini salah satunya. Maka saudara kaum muslimin, mereka menggunakan cara-cara yang sangat halus dan taktik yang strategis. Mereka masuk kepada ormas-ormas Islam, bertengger di sana, kemudian masuk bahkan ke pesantren-pesantren dengan diadakannya kurikulum-kurikulum yang sifatnya menyeret perhatian dan fokus santri terhadap ilmu selain agama. Paling tidak mengacau, misalkan filsafat di universitasnya dan lain sebagainya. Didatangkan guru-guru yang sifatnya guru besar dan diajarkan pemikiran-pemikiran yang bebas, yang sifatnya mereka beranggapan ini adalah kreasi. Padahal agama tidak ada yang namanya kreasi. Agama tidak boleh dikreasikan. Agama tidak boleh dimodifikasi apalagi. Masuk ke pesantren, masuk ke partai politik, di mana-mana ditunggangi. Kemudian masuk ke instansi-instansi penting sehingga permursatan secara massal dilakukan, terjadi dan mudah. Ketika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, maka semuanya aman. Militernya dikuasai, jaksanya dikuasai, semuanya dikuasai. Maka mereka merasa aman dan nyaman ketika melakukan penistaan-penistaan agama. Karena seperti apapun kerasnya umat Islam menuntut supaya ini diadili, maka mereka tenang-tenang saja. Kenapa? Karena jaksanya milik sendiri, aparatnya milik sendiri, militernya milik sendiri, keputusannya milik sendiri, dan semuanya milik sendiri. Masya Allah, mereka berkumpul di dalam satu gerbong yang bernama kurang lebihnya sekelas sejajar dengan kurang lebihnya pendukung yang sifatnya Islam yang dikotak-kotakkan seperti Islam Nusantara. Saudara kaum muslimin, kita tidak akan membahas Islam Nusantara secara deskriptif. Kalau deskripsi atau uraian atau definisi dari Islam Nusantara itu bagus, luar biasa. Tapi bagaimanapun kita lihat ternyata itu hanyalah sebatas kedok, di mana prakteknya berbeda dengan apa yang sudah didefinisikan, seperti apa yang sudah disodorkan untuk umat, bahwa Islam Nusantara ada Islam yang rahmatan lil alamin dan lain sebagainya, yang lain sebagainya. Pada kenyataannya prakteknya tidak seperti itu adanya.
Maka saudara kaum muslimin dimanapun berada, kita lihat hari ini mereka sudah memetik, mereka sudah memulung, mereka sudah mendapatkan beberapa kemenangan-kemenangan dari poin-poinnya, dari promosi kesyirikan, dukun-dukun dan klinik. Seperti misalkan bagaimana IKN mendatangkan dukun-dukun, bawa tanah dan lain sebagainya. Kesyirikan-kesyirikan mulai ditumbuhkan secara subur dan masif di negeri kita tercinta. Kemudian pelemahan MUI, produk halal seharusnya dipegang oleh mereka yang berkompeten di bidang bagaimana menentukan betul-betul ini halal atau haram. Mulai dilakukan pembubaran ormas, kemudian isu radikalisme, intoleran, kemudian terorisme dan lain sebagainya. Mereka berkumpul, saling mendukung satu sama lain. Dan mereka yang menentang ini dicap dengan kata-kata intoleran, radikal, bahkan bibit-bibit terorisme. Masya Allah, saudara kaum muslimin, kita berpesan hari ini bagaimana ternyata akidah adalah satu dasar pondasi yang harus kuat untuk ditanam di paling bawah dari anak-anak kita. Akidah ini yang akan menyelamatkan anak kita dengan profesi apapun saja, nanti menjadi apapun saja. Akidah harus betul-betul secara fokus dan intens ditanamkan baik-baik, jangan dicampur adukkan dengan istilahnya pemahaman-pemahaman atau masukan-masukan materi pelajaran yang sifatnya tidak fokus terhadap akidah. Dasarnya kuat, kemudian nanti silahkan anak-anak kita mau menjadi apa, mau mengkaji apa, mau berada di mana, bersama siapapun saja, mereka insya Allah akan terjaga dengan sendirinya. Maka dari itu tetap fokus terhadap membangun persatuan dan kesatuan umat Islam. Kejayaan Islam ada di dalam diri kita. Kejayaan Islam, kejayaan bangsa dan negara ada di tangan anak-anak pemuda kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, mengarahkan anak-anak pemuda kita hari ini, maka tunggulah kehancurannya besok, karena semua akan berantakan dengan anak-anak muda kita yang sudah tidak mumpuni dan sudah tidak kompeten di bidang agama dan di bidang kebangsaan. Maka dari itu, baiklah kita perkuat, kita fokus meskipun kita sudah mulai dilihat terpecah-pecah. Tapi hari ini paling tidak kita lihat, ini adalah seleksi alam. Bagaimana mereka, orang-orang munafik, orang-orang liberal, mulai berkumpul saling mendukung satu sama lain. Mereka di dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersama para habaib dan ulama akan bersama-sama akan kelihatan mana munafik, mana orang yang betul-betul memperjuangkan agama dengan hati nurani, dengan ketulusan lillahi ta'ala. Salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepada Imam Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Arwah, ruh itu akan dikumpulkan bersama dengan yang sependapat, yang sejalan. Ketika tidak bersependapat atau tidak sejalan, dia akan ikhtalafa, akan tidak bersama, akan tidak senang, akan tidak cocok, dan akan tidak sepakat dan saling menjauh satu sama lain. Wa ma ta'arafa minha talafa. Dan ketika saling mengenal, sejalan, seia, sama-sama memperjuangkan agama, apapun tantangannya, mau dicap intoleran, mau radikal, adapun ini adalah prinsip agama yang paling mendasar, maka mereka tidak akan peduli, mereka akan terus bersama dan akan mendukung satu sama lain. Maka saudara kaum muslimin, hari ini kita berpikir bahwa Islam adalah yang paling tinggi untuk kita junjung. Yang kedua, baru kepentingan-kepentingan lain yang akan kita pertahankan, termasuk harga diri kita sebagai seorang bangsa yang besar, bangsa Indonesia, dan bangsa yang bermartabat insya Allah. Semoga anak cucu kita diselamatkan, kita bisa terus berjuang dengan sabar, dan kita terus bisa mendampingi mereka, anak-anak cucu kita, menjadi ibadillah as-solihin, calon pemimpin-pemimpin masa depan yang diharapkan bangsa kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya.
dan juga du'afa, di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.